Sejarah Indonesia, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno, Hatta, dan Rajiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari tergantung cara kerja PPKI. Perumusan teks proklamasi dilakukan tanggal 16 Agustus 1945 di Rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol, nomor 1, Jakarta. Para perumus teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Teks proklamasi ditulis tangan oleh Bung Karno dan diketik oleh Sayuti Melik. Proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali dikumandangkan tanggal 17 Agustus 1945, bertepatan pada hari Jumat di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Proklamasi adalah sebuah pemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat. Pemberitahuan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menandakan suatu kebebasan bagi seluruh rakyat Indonesia dari belenggu penjajahan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menunjukkan keberanian dan sikap bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Awalnya, terdapat perbedaan sikap antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua tidak mempersoalkan jika kemerdekaan adalah pemberian Jepang. Lain halnya dengan golongan muda yang menggunakan kemerdekaan Indonesia sebagai hasil perjuangan sendiri. Perbedaan itu membuat para perjuangan nasionalis Indonesia bekerja keras. Proklamasi bukan berarti perjuangan selesai. Masih ada perjuangan yang lebih berat lagi menanti, yaitu perjuangan mempertahankan kemerdekaan itu sendiri. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana peristiwa kekalahan Jepang atas sekutu? Kedua, bagaimana rumusan teks proklamasi? Ketiga, bagaimana pembacaan proklamasi kemerdekaan? Dan yang terakhir, bagaimana penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia? Pembahasan kekalahan Jepang atas sekutu. Perang Dunia Kedua terjadi setelah Jepang membombardir Pearl Harbor pada 17 Desember 1941. Hancurnya Pearl Harbor ternyata memudahkan Jepang untuk mewujudkan cita-citanya, yaitu membentuk Persekemakmuran Asia Timur Raya. Daerah-daerah di Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, berhasil diduduki oleh Jepang. Pembentukan Persekemakmuran Asia Timur Raya berhasil diwujudkan, meskipun hanya untuk sementara. Serangan Jepang di Indonesia, Hindia Belanda, pertama-tama terjadi 11 Januari 1942 dengan mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Balikpapan yang merupakan daerah yang kaya minyak bumi jatuh ke tangan Jepang 24 Januari 1942. Disusul kemudian Pontianak 29 Januari 1942, Samarinda 3 Februari 1942, Banjarmasin 10 Februari 1942. Dalam perkembangannya, Jepang mulai mengalami kesulitan, terutama setelah Amerika Serikat menarik sebagian pasukannya dari Eropa. Pada bulan Mei 1942, serangan Jepang terhadap Australia dapat dihentikan karena tentara Jepang menderita kekalahan dalam pertempuran laut lokal, Karang. Serangan Jepang terhadap Hawaii juga dapat digagalkan oleh tentara Amerika Serikat dalam pertempuran di Midway pada bulan Juni 1942. Kekalahan Jepang terhadap sekutu dengan
ditanganinya Perjanjian Potsdam, maka secara resmi Jepang menyerahkan kekuasaan pada sekutu. Dengan demikian Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kesempatan ini oleh bangsa Indonesia dimanfaatkan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Untuk mengakhiri peperangan ini, maka pada tanggal 16 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom yang pertama di atas kota Hiroshima. 3 hari kemudian, tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki. Akibatnya, bukan saja membawa kerugian material karena hancurnya kedua kota tersebut dan banyaknya penduduk yang menemui ajalnya, tetapi secara politis telah mempersulit kedudukan Kaisar Hirohito karena harus dapat menghentikan peperangan secepatnya guna menghindari adanya korban yang lebih banyak lagi. Hal ini berarti bahwa Jepang harus secepatnya menyerah kepada sekutu atau serikat. Akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Perumusan teks proklamasi. Pada 16 Agustus 1945 pukul 20 WIB, Soekarno-Hatta beserta rombongan berangkat menuju Jakarta. Sesampainya di Jakarta pukul 23 WIB, Soekarno-Hatta langsung mengundang seluruh anggota PPKI untuk rapat di Hotel Des Indes. Namun Hotel Des Indes menolak karena mempunyai aturan tidak memiliki kegiatan apapun setelah pukul 21 WIB. Rapat pun dipindahkan ke rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 atau Miyokodori, Nassau Boulevard. Perumusan ditulis oleh Soekarno dibantu oleh Ahmad Subarjo dan Hatta. Pada dasarnya, konsep proklamasi kemerdekaan mengandung 2 pokok pikiran. Pertama, pernyataan kemauan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri yang tertuang dalam kalimat pertama. Gagasan ini dari Ahmad Subarjo. Kedua, pernyataan pengalihan kekuasaan atau transfer of sovereignty. Gagasan ini dari Muhammad Hatta. Soekarno menyuruh Sayuti Melik mengetik ulang naskah proklamasi dengan beberapa perubahan seperti kata tempoh menjadi tempo. Kata wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Perubahan terakhir pada penulisan tanggal. Jakarta 17/08/05 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Pada rapat ini, golongan tua diwakili oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Sedangkan golongan muda diwakili oleh Sukarni, BM Diah, dan Sudiro. Proklamasi Kemerdekaan. Persiapan menyambut proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Wali Kota Jakarta Suwiro memerintahkan Wilopo untuk mempersiapkan peralatan yang diperlukan seperti mikrofon alat pengeras suara. Adapun Sudiro memerintahkan S. Suhut menyiapkan 1 tiang bendera. Keamanan dipercayakan pada Sodanco Latif Hendra Diningrat dan Abdurrahman. Menjelang pukul 10 WIB, tokoh-tokoh pergerakan nasional telah berdatangan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, seperti Dr. Buntara Mortatmojo, Mr. A. Maramis, Mr. Latuharhari, Abi Kusno Joro Sujoso, Oto Iskandardinata, Ki Hajar Dewantara, Samratulangi, KH Mas Mansur, MR Sartono, Sayuti Melik, Pandu Kartawiguna, M. Tabrani, Dr. Muwardi, dan AG Pringgodigdo. Tepat pukul 10 WIB,
17 Agustus 1945 yang bertepatan dengan bulan Ramadan, Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang isinya sebagai berikut. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Setelah pembacaan proklamasi selesai, Latif Hendraningrat dan S. Suhut mengibarkan bendera merah putih. Seluruh rakyat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Upacara ditutup oleh Wali Kota Jakarta, Suwiryo. Penyebaran proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berita tersebut menyebar melalui media massa, surat kabar maupun radio. Walaupun masih dikuasai oleh tentara Jepang, ternyata radio merupakan saran penting di dalam penyebarluaskan berita proklamasi. Tokoh pergerakan bangsa Indonesia yang bekerja pada stasiun radio antara lain Maladi dan Yusuf Ronodiputra. Semua stasiun radio dan stasiun kereta api di Pulau Jawa merupakan sarana untuk meneruskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia agar sampai kepada masyarakat Indonesia. Kantor berita Jepang, Domai, dapat dikacaukan. Bahkan berita kemerdekaan Indonesia dapat tersebar hingga ke luar negeri melalui jaringan Jepang sendiri. Surat kabar yang pertama kali menyiarkan berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Jahaja yang terbit di Bandung dan Suara Asia yang terbit di Surabaya. Penyambutan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh seluruh rakyat dibuktikan dengan pelucutan senjata pasukan Jepang, pengambilalihan pucuk pimpinan dan semangat terus berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di samping melalui siaran radio, koran yang selebaran berita proklamasi secara resmi dibawa oleh para utusan yang kebetulan menghadiri sidang PPKI dan menyaksikan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Utusan tersebut diantaranya Teuku Muhammad Hasan, Aceh, Samratulangi, Sulawesi, Ketut Puja, Bali, A.A. Hamidan, Kalimantan. Kesimpulan. Sejak tahun 1943, Jepang mulai mengalami kekalahan-kekalahan. Banyak wilayah Jepang jatuh ke tangan sekutu. Pangkalan militer Jepang di Okinawa dan Iwo Jima telah bobol dan diduduki sekutu. Kemudian, Kepulauan Saipan dan Mariana pada tahun 1944. Berita kekalahan Jepang tersebar luas meskipun Jepang merahasiakannya. Berita tersebut kemudian diketahui oleh Sultan Syahrir melalui radio BBC. Syahrir kemudian beranggapan inilah saatnya memerdekakan Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa pengamanan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang dengan cara menyembunyikan kedua tokoh tersebut ke daerah Rengas Dengklok, Jawa Barat.
Pada 16 Agustus 1945 pukul 20 waktu Indonesia Barat, Soekarno-Hatta beserta rombongan berangkat menuju Jakarta. Sesampainya di Jakarta pukul 23 waktu Indonesia Barat, Soekarno-Hatta langsung mengundang seluruh anggota PPKI untuk rapat di Hotel Des Indes. Namun, persiapan menyambut proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Wali Kota Jakarta Suwiryo memerintahkan Wilopo untuk mempersiapkan peralatan yang diperlukan seperti mikrofon, alat pengeras suara. Adapun Sudiro memerintahkan S. Suhud menyiapkan 1 tiang bendera. Keamanan dipercayakan pada Sodanko Latif, Hendraningrat, dan Abdurrahman. Kami menyarankan kepada pemimpin negeri ini untuk selalu menanamkan nilai-nilai kepahlawanan dalam semua aspek pendidikan di Indonesia, serta melakukan kajian-kajian tentang pembenahan sistem yang ada sekarang agar Indonesia ke depannya menjadi lebih baik. Tentu hal ini tidak boleh lepas dari nilai-nilai sejarah bangsa Indonesia yang berbudi luhur. Sekian presentasi dari kami.